Sesaat lagi kita akan ikuti bersama pengajian Kamis. Ngaji Kamis sore IKADI Surabaya. Mari bersama menebar Islam, rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga berkumpulnya kita pada kesempatan kali ini bukan kali terakhir, tapi insyaallah mudah-mudahan dipertemukan kembali nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita juga berharap termasuk orang-orang yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Jadi di antara keutamaan orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini dilingkupi oleh para malaikat. Jadi disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari berkeliling mencari hamba-hamba Allah yang berzikir, yang menghadiri majelis-majelis ilmu, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, kita dilingkupi dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah akan menurunkan ketenangan dalam diri kita. Maka insyaallah kalau ada orang yang punya masalah hadir dalam majelis ilmu, Allah akan memberikan ketenangan bagi dirinya. Bukan hanya itu, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan setiap umatnya yang berzikir, menghadiri majelis ilmu, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan kepada para malaikat, disebut-sebut kepada malaikat, kita dibanggakan di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah, kesempatan kali ini seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hanafi, bahwa kita akan mengupas seputar bahaya LGBT. Kita tahu saat ini di antara hal yang paling mengkhawatirkan, atau kita saat ini dihadapkan dengan krisis moral, akhlak yang sebenarnya akhlak atau moral yang rusak ini sudah pernah terjadi pada zaman sebelumnya, sehingga para ulama mengatakan at-tarikh ya'udu nafsah. Sebenarnya itu sejarah terus berulang. Apa yang terjadi pada zaman Nabiullah Adam alaihissalam juga terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada saudara membunuh saudaranya dan seterusnya. Begitu juga orang-orang yang mencintai atau bersyahwat, suka kepada sesama jenis, itu juga terjadi pada zaman Nabi Lut. Jadi awal mula seorang laki-laki homo atau seorang wanita yang lesbi
itu terjadi pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Dan dari tahun ke tahun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang mengkhawatirkan ini, dari data terus meningkat. Naudzubillah. Makanya kita harus waspada, terutama orang tua, keluarga-keluarga muslim ini harus benar-benar mewaspadai dan membentengi putra-putrinya. Jangan sampai mereka kemudian lepas begitu saja dari pengawasan orang tua. Ini benteng terakhir kita saat ini hanyalah keluarga. Lingkungan masyarakat kita, media kita, semuanya saat ini sedang dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan moral ini. Waliyadzubillah, orang-orang liberal, orang-orang sekuler juga demikian. Mereka memelintir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan hubungan antar atau sesama jenis ini sesuatu yang tidak dilarang dalam agama. Naudzubillah. Padahal jelas-jelas Nabi kita, Nabi Lut alaihissalam, melaknat orang-orang yang melakukan hubungan sesama jenis ini. Nah, ini dari data yang saya peroleh, kalau tahun 2009 itu jumlahnya sekitar 800.000. Itu tahun 2009. Diperkirakan tahun berikutnya jumlahnya terus bertambah. Terus bertambah sampai saat ini tahun 2016 mereka sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi, bahkan mereka berani menampakkan perbuatan buruk itu di hadapan masyarakat umum. Naudzubillah. Ini menunjukkan satu bencana yang luar biasa. Ketika seseorang melakukan aib, melakukan dosa, itu seharusnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seseorang itu melakukan perbuatan yang salah, dia malu. Kata Nabi, "Adzambu ma haka fi sadrika", bahwasanya dosa itu adalah sesuatu yang menjadikan dirimu merasa malu. Dan kalian merasa malu kalau orang lain tahu kalian telah berbuat dosa itu. Jadi dosa itu senantiasa menghadirkan keresahan. Kalau seseorang berbuat salah, haka fi sadri, ada perasaan berdosa, perasaan bersalah, perasaan takut dalam dirinya. Dan kita malu kalau perbuatan dosa itu ketahuan oleh orang lain. Nah, ini orang-orang sekarang ini yang jelas-jelas menyimpang terhadap naluri fitrah manusia. Kita tanpa bicara agama sekalipun, orang itu tahu salah berbuat atau berhubungan sesama jenis itu. Apalagi kita berbicara tentang berdasarkan agama. Dan naudzubillah, dari 204 negara, dari data yang kita peroleh dari media, itu sudah ada 22 negara yang melegalkan hubungan sesama jenis ini. Yang terakhir kemarin Amerika. Di antara negara-negara yang sudah melegalkan itu Belanda, ini sudah melegalkan sejak tahun 1996. Belgia itu di tahun 2003, Spanyol di tahun 2005, Kanada dan seterusnya. Ada sekitar 22 negara. Dan harapannya nanti sasarannya adalah Indonesia ini. Jadi hubungan sesama jenis, homo, lesbi dan seterusnya itu bukan hanya diakui, tetapi harapannya mereka disahkan, mendapatkan perlindungan. Alasannya sebagai hak asasi manusia. Hati-hati. Ikhwan fillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengingatkan kembali bagaimana hukuman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka-mereka yang berbuat kemaksiatan fahisyah, yaitu berhubungan sesama jenis ini, atau mereka memiliki kecenderungan seksual yang bermasalah. Di dalam surah Hud ayat 69 sampai 73 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang bagaimana kondisi kaum Lut. Jadi Nabi Lut ini
Nabi Lut ini masih keponakan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya saudara namanya Haram, itu punya anak Nabi Lut ini. Jadi ketika Nabi Ibrahim berdakwah, salah satu yang bisa dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim adalah Nabi Lut alaihissalam. Kemudian Nabi Lut ini juga diusir dari keluarganya. Kemudian dia berkembang, dididik bersama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah dia dewasa dan kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dia minta izin kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk berdakwah di negeri Sodom. Sehingga orang-orang yang melakukan hubungan sesama jenis itu disebut dengan sodomi, ya. Karena dinisbatkan dengan daerah di mana Nabi Lut alaihissalam berdakwah ketika itu. Ikhwan billah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud ayat 69 ini, "Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama." Jadi ada 3 malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat Imam Ibnu Katsir. Itu ada malaikat Jibril, Israfil dan malaikat Mikail. Ini 3 malaikat ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut. Namun sebelumnya Allah perintahkan untuk mampir terlebih dahulu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Ketika para malaikat itu bertamu kepada Nabi Ibrahim, kemudian dengan membawa kabar gembira mengucapkan selamat wahai Ibrahim, maka Nabi Ibrahim menjawab qala salam, selamatlah. Fama labitha an ja'a bi'ijlin hanid. Kemudian tidak lama kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Dalam ayat yang lain, bi'ijlin samin, dicarikan sapi yang gemuk. Ini subhanallah betapa agungnya sifat Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada seorang tamu yang belum dikenalnya. Ini adalah tamu asing. Nabi Ibrahim juga tidak tahu kalau tamu-tamu yang datang itu adalah para malaikat, karena mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjelma sebagai seorang manusia. Jadi bertamu 3 malaikat ini, Jibril, Mikail dan Israfil ini kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa kabar gembira kepadanya. Kemudian fama labitha an ja'a bi'ijlin hanin. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ingin memuliakan tamunya dan dihadirkanlah hidangan sapi, ya. Sapi bukan hanya sekedar sapi, sapi yang gemuk dipilih, dipanggang, dihidangkan kepada 3 tamunya. Ini seyogianya ketika kita dihadiri oleh seorang tamu, kita muliakan tamu itu. Kemudian ada keanehan, falamma ra'a aydiyahum la tasilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Ketika dihidangkan makanan-makanan itu, para tamu itu tidak bisa memegang makanan itu, sehingga muncullah ketakutan, kekhawatiran dalam diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia bertanya-tanya siapa sebenarnya 3 tamu itu. Qalu la takhaf. Ketika melihat kondisi itu, para malaikat mengatakan la takhaf, inna ursilna ila qaumi Lut. Jangan takut wahai Ibrahim, sesungguhnya inilah baru para tamu itu memperkenalkan bahwa mereka ini adalah para malaikat. Kami adalah para malaikat yang diutus kepada kaum Nabi Lut.